Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Khadidat Pujana, dari program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam IAI Bunga Bangsa Cirebon. IAI Bunga Bangsa Cirebon, kampus digital. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan membahas tentang hidup bersama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, maka tidak ada yang akan dia dapatkan selain kemuliaan. Hidup bersama Al-Quran adalah kenikmatan tiada tara. Lalu, bagaimana cara mendapatkannya? Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Siapapun yang menjadi Al-Quran sebagai panduan hidup, maka tidak ada yang akan dia dapatkan selain kemuliaan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 10. Namun, siapapun yang berpaling dari tuntutan Al-Quran, maka Allah akan memberinya kesempitan dalam hidupnya. Quran Surat Toha ayat 124. Karena itu, syarat paling mendasar dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah bagaimana kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, membacanya secara kontinu. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan senantiasa mengingatnya atau zikrullah, dan membaca Al-Quran merupakan sebaik-baiknya zikrullah. Selain itu, membaca Al-Quran akan memperoleh kenikmatan, di antaranya mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menjadikan penolong di hari kiamat. Yang ketiga, setiap huruf akan mendapatkan 10-700 pahala. Dan yang keempat, akan mendapatkan ketenangan. Kemudian, yang kedua, cara berinteraksi dengan Al-Quran adalah mentadaburinya dengan sungguh-sungguh. Tadabur Al-Quran adalah memperhatikan ayat yang kita baca, merenungi dan menghayatinya, sehingga akan dapat memahaminya dengan baik, mengetahui maksud, isi, dan kandungannya secara mendalam. Setelah mentadaburi Al-Quran, yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Keutamaan seseorang yang menghafal Al-Quran diantaranya adalah: yang pertama, Al-Quran akan menjadi penolong bagi penghafal. Yang kedua, akan bersama para malaikat-malaikat yang taat. Yang ketiga, bahkan kedua orang tua penghafal Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Selain itu, akan ada 4 keuntungan yang kita peroleh bila kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, melahirkan jiwa yang sabar. Banyak kisah tentang cobaan berat yang menimpa para pejuang Islam. Mereka diintimidasi, disiksa, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Namun, kebersamaannya dengan Al-Quran membuat mereka menjadi orang-orang yang sangat tabah. Yang kedua, melembutkan hati. Seorang ulama mengatakan, sesungguhnya hati itu mengkristal sebagaimana mengkristalnya besi, maka lembutkanlah ia dengan Al-Quran. Yang ketiga, mengkokohkan hati. Dan yang keempat, sebagai nasihat dan obat
tatkala hati sedih dan gundah. Semoga kita senantiasa bisa mencintai Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup sehari-hari, agar kita mendapatkan ketenangan jiwa dan keselamatan dunia dan akhirat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.